Selamat sahabat teman-teman dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Ariel Kurnaidi di channel Ariel Kurnaidi. Pada sahabat kali ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah mengenakan pakaian orang lain. Dan komentar tentang pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini adalah diambil dari Alfa dan Omega jilid 7 pasal 43. Teman-teman semua bisa baca buku Alfa dan Omega jilid 7 pasal 43. Pada hari sahabat ini kita akan berbicara tentang kisah sebuah tokoh di Alkitab yang bernama Filemon. Ayat inti atau ayat pembahasan kita pada hari sahabat ini, atau ayat hafalan kita pada hari sahabat ini, terdapat di dalam kitab Filemon ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama di dalam Alkitab kita. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang engkau harus lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Ini merupakan satu tulisan yang Paulus tulis, satu surat yang Paulus tulis untuk Filemon pada saat dia sedang dipenjara. Bagian apakah kamu tahu ini? Mari kita baca. Di sini dikatakan, berdasarkan Webster, definisi belas kasihan adalah rasa duka atas penderitaan atau masalah orang lain, atau seseorang mendapat dorongan yang sangat dalam untuk menolong. Paulus menulis Kolose dan dia juga menulis Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3, dia menggunakan kata yang sama ketika merujuk kepada Tuhan. Bapa yang penuh belas kasihan. Kita dapat menyimpulkan bahwa Paulus sedang mengatakan agar kita dipenuhi dengan belas kasihan ketika kita melihat seseorang yang menderita dan kita merasakan desakan keinginan untuk membuat segala sesuatu lebih baik, untuk membantu dalam beberapa cara. Belas kasihan bukan hanya sekedar tindakan untuk pertunjukan. Itu seharusnya merupakan reaksi dari dalam, berasal dari kedalaman jiwa kita. Teman-teman semua, mari kita pikirkan apa pendapat kita. Di bagian apakah pendapatmu di sini diberikan beberapa pertanyaan kepada kita. Di saat kita harus meminjam pakaian dari orang lain, mungkin karena itu sesuatu yang mendesak, atau itu sesuatu yang tiba-tiba, yang tidak terpikirkan, atau memang itu sebuah kebutuhan untuk meminjam pakaian dari orang lain. Di saat kita meminjam pakaian dari orang lain, apakah pakaian yang sesuai dengan kita? Apakah kita merasa cocok dengan pakaian yang kita pinjam itu? Apakah itu sesuai dengan selera kita? Atau apakah pakaian yang kita gunakan itu sesuai dengan kita banget? Apakah itu sesuai dengan gaya kita, gaya penampilan kita? Karena itu bukan pakaian kita, itu adalah pakaian orang lain. Kalau itu pakaian kita mungkin sah-sah saja, itu sesuai dengan selera kita, kita yang pilih, kita yang inginkan, yang sesuai dengan gaya style kita. Tetapi jika kita harus meminjam pakaian dari orang lain, apakah perasaan yang kita rasakan di saat kita meminjam pakaian tersebut? Mari kita pikirkan perkara ini. Mari kita pikirkan pertanyaan yang diberikan di sini. Biarlah kita renungkan, biarlah kita pikirkan, dan kita jawab masing-masing di buku sekolah sahabat kita. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita pada hari sahabat ini. Pada hari sahabat ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu cerita di Alkitab tentang 3 orang tokoh. Yang pertama adalah Onesimus, yang kedua adalah Paulus, dan yang ketiga adalah Filemon. Mungkin kita jarang mendengar nama Onesimus ini. Siapa sebenarnya Onesimus ini? Di buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 384, mari kita baca bersama-sama buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 384. Di sini adalah dikatakan, di antara mereka yang memberikan hati mereka kepada Allah oleh pekerjaan Paulus di Roma adalah Onesimus, seorang budak kafir yang telah berbuat salah kepada tuannya, yaitu Filemon, seorang Kristen yang percaya di Kolose dan telah meluputkan diri ke Roma. Jadi di sini jelas dikatakan
Onesimus adalah seorang budak kafir yang telah berbuat salah kepada tuannya, yaitu Filemon. Jadi dengan kata lain, Onesimus ini adalah budak kafir dari Filemon. Namun Onesimus ini sudah berbuat salah kepada tuannya, yaitu Filemon. Kita lanjutkan perkataan Roh Nubuat ini. Dalam kebaikan hatinya, berusaha meringankan kemiskinan dan kedukaan dari pelarian yang sedih, dan kemudian berusaha menyebarkan terang kebenaran ke dalam pikirannya yang gelap. Onesimus mendengar perkataan kehidupan, mengaku dosa-dosanya, dan dipertobatkan kepada iman Kristus. Jadi Onesimus ini adalah seorang budak kafir dari Filemon. Dia sudah berbuat salah kepada tuannya, yaitu Filemon. Namun karena dia sudah mendengar tentang kata-kata kehidupan, tentang pekabaran dari Tuhan, maka dia di sini dikatakan mengaku dosa-dosanya dan dipertobatkan kepada iman Kristus. Jadi kita sudah jelas di sini siapa itu Onesimus. Jadi Onesimus adalah seorang budak dari Filemon yang telah berbuat salah, namun karena dia sudah mendengar perkataan kehidupan, dia akhirnya mengaku dosa-dosanya dan beriman kepada Kristus. Kita langsung masuk ke dalam cerita. Di sini diceritakan yaitu bahwa Paulus pada saat dia di penjara, dia menuliskan sebuah surat kepada Filemon. Untuk yang intinya adalah untuk menerima kembali si Onesimus ini, untuk bekerja kembali kepada Filemon, bahkan bukan sebagai seorang hamba, tetapi di sini dikatakan melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi baik bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi inti surat Paulus kepada Filemon ini adalah supaya si Filemon ini menerima kembali Onesimus sebagai seorang hamba, bahkan bukan hanya sebagai seorang hamba, tetapi sebagai seorang saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Paulus juga mengatakan bahwa sama seperti Filemon menerima Paulus sebagai seorang saudara di dalam Kristus, maka dia juga berharap, Paulus juga berharap supaya si Filemon menerima Onesimus sebagai seorang saudara, sama seperti Filemon menerima Paulus sebagai seorang saudara. Jadi inti pelajaran sekolah Sabat kita, kelas Cornerstone pada hari Sabat ini, tentang judul kita pada hari Sabat ini yaitu tadi mengenakan pakaian orang lain. Jadi intinya adalah kita harus berbelas kasihan, sama seperti Paulus menyuruh Filemon untuk berbelas kasihan kepada si Onesimus ini. Maka untuk kita juga, bahwa kita juga harus berbelas kasihan kepada seluruh saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Janganlah kita, jika mereka sudah berbuat dosa kepada kita, janganlah kita menyimpan dosa-dosa mereka. Janganlah kita memikirkan dosa-dosa mereka. Janganlah kita membenci kepada mereka. Tetapi biarlah kita berbelas kasihan kepada mereka. Mengampuni setiap kesalahan dosa yang orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin sudah buat kepada kita. Sama seperti Onesimus ini. Pada awalnya dia telah berbuat salah kepada Filemon. Namun Paulus menyuruh Filemon agar Filemon mengampuni Onesimus, berbelas kasihan terhadap Onesimus, dan menerima dia sebagai saudara. Sama seperti Filemon telah menerima Paulus sebagai seorang saudara. Biarlah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini dapat mengingatkan kita kembali agar kita dapat berbelas kasihan, sama seperti Filemon berbelas kasihan kepada Onesimus yang telah berbuat salah kepadanya. Maka kita juga harus berbelas kasihan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang telah berbuat salah kepada kita. Biarlah kita mengampuni mereka, memaafkan dosa-dosa mereka, karena kita juga sudah di dalam doa Bapa kami, di sini dikatakan sama seperti Yesus telah mengampuni kita, biarlah kita mengampuni, biarlah kita memaafkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang mungkin telah diperbuat. Janganlah kita pikirkan, janganlah kita pendam, janganlah kita benci mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Biarlah kita mengampuni mereka, berbelas kasihan kepada mereka, karena itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan lupa untuk terus mempelajari pelajaran sekolah Sabat Cornerstone ini dari Sabat ke Sabat, karena kita akan mengerti pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai orang-orang muda di kelas Cornerstone ini.
Kiranya melalui sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, kita boleh diingatkan kembali bagaimana kita harus mengampuni, bagaimana kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk like jika para sahabat, teman-teman semua suka dengan pembahasan sekolah sahabat ini, juga komen dan subscribe, juga nyalakan lonceng, agar teman-teman semua bisa tahu update pembahasan-pembahasan, baik itu buku amanat kepada orang muda maupun pelajaran Cornerstone ini. Dan juga share video pembahasan sekolah sahabat ini ke seluruh sosial media para sahabat, agar teman-teman para sahabat yang saat ini sedang beribadah di rumah boleh ikut mendengarkan pelajaran sekolah sahabat ini, agar mereka juga boleh mengikuti perkembangan pelajaran sekolah sahabat ini dari sahabat ke sahabat. Juga follow akun Instagram saya, ariel.kurnaidi. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan baik sekolah sahabat maupun amanat kepada orang muda di video-video pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.